Ayo langsung saja kita ngobrol-ngobrol lebih dalam ya tentang grafologi itu seperti apa. Sudah hadir di studio kita ada Bayu Lutfianto, seorang praktisi grafologi. Good morning, Good morning, Selamat Mas pagi, Bayu. good morning. Jadi ini bagaimana hubungannya? Mungkin yang pertama itu dulu ya. Banyak pemirsa yang juga curious atau Oke. penasaran hubungan antara tulisan Iya. dengan karir Oke. atau bahkan mungkin kisah percintaan seorang ya. Ini yang paling penting. Iya. Gimana Mas? Iya, artinya tulisan tangan ini sebetulnya semacam bahasa tubuh kita ya, Oke. dalam menghadapi segala situasi ya. Ada orang yang kalau menghadapi situasi yang sulit, nervous dan kelihatan gugup dan sebagainya. Di tulisan tangannya juga akan begitu. Terlihat gitu. juga. Sehingga iya, ini adalah bagaimana seseorang menghadapi situasi di luar dalam menghadapi banyak hal. Sehingga tulisan tangan sebetulnya menunjukkan bagaimana orang itu merespon apa yang terjadi di luarnya. Sehingga pada saat orang itu yang biasa gugup, ya tulisannya akan kelihatan gugup. Orang yang biasa tenang akan tenang, yang ngambil keputusan dengan cepat akan terlihat di dalam tulisan. Sehingga kalau berkaitan dengan karir, katakanlah ya tergantung apakah karir ini memerlukan seseorang yang berpikir cepat, maka tulisannya oh enggak, ini bukan orang yang termasuk berpikir cepat, jadi harus ganti karir yang lain yang mungkin lebih cocok untuk dia. Oke, Gitu. tapi tulisan tangan itu bisa berubah nggak sih? Oh sangat Oke. berubah. Seperti karakter kita, seperti pembawaan kita dari kecil sampai sekarang kan kita juga beda ya dalam menghadapi situasi dan keseharian. Sehingga Oke. tulisan tangan hanya mencerminkan apa yang terjadi dalam diri kita aja sih. Oke, nanti kita akan coba kasih contoh langsung sama pemirsa di rumah ya. Iya. Ini juga bawa beberapa tulisan kan ya. Iya. Ada beberapa tulisan nih, pemirsa nih. Nanti kita akan coba kasih contoh kalau tulisan seperti ini tuh maksudnya seperti apa. Dan juga Ratu tadi sempat nulis juga sesuatu. Prabu Nanti juga kita sudah akan baca sempat tulis. Ratu seperti apa. Tolong jangan ditutup-tutupin. Oh, enggak. Kasih Oh, tahu gitu. aja apa. Oh gitu ya. Biar Beneran nih. semuanya tahu Iya. Ratu seperti apa. Saat lagi tetap bersama kami di Good morning. Your love was a game. Now I can't get Ya, kita kembali lagi di Good Morning. Kita langsung saja melihat bagaimana kurang lebih ya praktek antara membaca tulisan dan kemudian menerjemahkannya menjadi sebuah karakter. Ada beberapa tulisan yang bisa kita jadikan sebagai contoh. Iya, misalnya seperti ini ya. Kita bisa melihat tulisan seperti ini misalnya. Kita lihat banget. Coba supaya lebih jelas biar kita lihat dulu kameranya yang mana supaya bisa diperhatikan. Gini aja mungkin ya. Iya. Nah, saya gini kan. Cuman namanya harus ditutup. Oke, namanya baru tutup. Nah, Ya, namanya ditutup. Oke. Jadi kalau kita lihat semacam ini ya, kita lihat semacam ini kan. Kita bisa lihat tulisan dengan Ya. dengan karakter yang khas sekali. Yang paling mencolok di sini adalah adanya coretan yang banyak sekali dalam Oke. sebidang kertasnya. Kita tahu seseorang mencoret gara-gara tulisan itu salah, kan gitu Iya, ya. betul. Tapi tidak ada aturan mencoret sampai 1000 kali ini untuk satu kesalahan kan gitu. Sehingga kalau seseorang mencoretnya sampai sekian banyak, tujuannya cuma satu, menutupi apa yang terjadi. Sehingga kalau kita misalnya dealing dengan seseorang seperti ini, kita harus lebih hati-hati karena apa? Kalau dia melakukan kesalahan, kita nggak akan tahu, dia akan tutup dengan sangat bagus sekali. coba boleh diambil lagi gambar tulisannya, teman-teman, supaya bisa pemirsa jelas juga. Tapi Nah, ini. tadi kan yang diungkapkan itu ininya ya, apa Yang sedikit negatifnya. negatifnya begitu ya. Tapi dengan tulisan seperti ini ada juga nggak sih? Ada baiknya? sih, minimal dia pandai sekali untuk menutupi sesuatu. Oke. Artinya kalau dia bekerja di bidang yang harusnya tidak terlalu kelihatan di dunia yang publik, ini bagus banget karena dia sangat ahli sekali di dalam menutupi sesuatu. Karena segala sesuatu yang ada di sini bukan masalah bagus atau jelek, tapi Karakter, ya. tinggal di mana dia Kemudian tetapnya. apa lagi selain coretan tadi, apa lagi yang bisa kita baca Yang dari jelas sini? kita apa saja yang bisa oke, dari coretan yang banyak ini menunjukkan seseorang yang juga planningnya nggak terlalu bagus, sehingga pada saat dia menulis dia terlalu banyak melakukan kesalahan. Sehingga kalau kita menempatkan dia dalam pekerjaan di mana planning itu penting, mungkin ini bukan orang yang tepat gitu. Oke, baik. Saya mau yang tadi kan ada contoh anak-anak, Anak-anak, tulisan ya. anak-anak ya. Iya. Ini barangkali juga pemirsa di Oke, rumah juga ini bisa ada melihat. gambar. Gambar pun bisa ya bisa dianalisa ya? sekali. Jadi kita Untuk orang tua nih, ini penting nih, ya. orang tua Jadi nih. Kalau misalnya ini anaknya menggambar anak ya, dengan usia yang kita hampir bandingkan. sama, sekitar kelas 1, kelas 2 SD, diminta untuk menggambarkan satu hal, aku dan keluargaku. boleh dilihat Aku sebentar, dan sebentar. Kameranya boleh lihat ke Iya. kertas yang saya angkat Oke. ini. Nah, satu Ini lagi, aku coba. dan keluargaku dua-duanya sama. biar terlihat. Dengan bidang gambar yang sama, yang satu menggambar dengan bebas seluruhnya, yang satu menggambar cuma di pojok. Sebentar, ini hanya satu nih. Ya, yang terlihat. ini kelihatan semuanya, ya. Oke, Kelihatan kelihatan ya. semuanya dan yang satu hanya di pojok.
pada saat hal semacam ini muncul, satu hal hanya ada pertanyaan adalah kenapa seseorang bisa selebar ini di gambar, yang satu bisa lihat komentarnya dari gambar saja, lihat. Oke, yang sini ya. Oke. ini. Untuk yang ini dia gambarnya cuma di pojok aja, padahal bidang kertasnya lebar, menunjukkan seseorang anak yang merasa tidak bebas dengan kondisinya sekarang. Mungkin ada tekanan di kanan kiri, mungkin di sekolah nggak nyaman, mungkin ada teman yang bully atau dan sebagainya, sehingga gambarnya cuma di pojok aja. Sedangkan kalau di sini misalnya kita bisa lihat topiknya sama, umurnya sama, dia bisa menggambar dengan lebih luas gitu kan. Nah, ini menunjukkan anak yang lebih bebas, lebih nyaman, dan dia juga menunjukkan dengan bagus sekali bahwa gambarnya dia ada di sini nih anak tersebut. Ini ada ayah, ada ibu, ini adik, menunjukkan bagaimana kedekatan dia kepada anggota keluarga yang lain. Yang jelas dia lebih dekat kepada ayahnya dibanding kepada ibunya. Karena dia mendapatkan ayahnya lebih dekat. Iya, dalam menggambar pun dia akan lebih dekat gitu. Sehingga dalam hal ini kita bisa melihat bahwa oke, anak ini jujur banget untuk cerita bahwa aku dekat sama papa dibanding pada mama. Ini bagus untuk kita komunikasi di keluarga. Ya, artinya kan memang banyak sekali orang tua yang masih mencari tahu karakter anak itu seperti apa. Bisa dilihat dari seperti ini. Bisa banget. Aku kan sudah mencintai anakku dan sebagainya. Tapi dari tulisan tahu anak ini kerasa nggak sih dicintai. Yang penting itu bukan mencintainya, tapi anak tuh kerasa nggak dicintai. Sehingga pada saat gambar atau nulis kita jadi tahu, oh dia lebih dekat ke siapa. Mas Bayu, ini ada tanda tangan dari siapa ini ya? Di mana? Kalau tanda tangan juga bisa kan? Bisa. Ya. Oke, di plasma B. Ya, ini dia tanda tangan. Tanda tangannya Saya tahu Presiden posisi Jokowi. tanda tangan siapa sih. Tahu siapa? Kalau tanda tangan seperti ini, tanda tangan dianggap sebagai sebuah simbol Sebuah identitas simbol dari seseorang, begitu ya. Sebuah simbol, sebuah bendera, kartu nama, hal semacam itulah. Atau kalau di dalam hotel itu lobbynya gitu. Jadi di mana ada entry point. Jadi tanda tangan hanya mencerminkan sekilas saja tentang seseorang, karena dia hanya menunjukkan aku tuh ingin diperlakukan seperti ini. Tapi Aku penting, begitu kan ya. penting karena ini identitas kita di publik Kalau ya. tanda tangan Pak Jokowi seperti ini, bagaimana kira-kira Anda membacanya? Mau dilihat dari sudut mananya. Yang jelas ini beliau ingin menunjukkan bahwa saya adalah orang yang lebih agresif dibanding saya lebih gentle. Jadi kelihatannya kan agak beda ya antara seharian dengan tanda tangan. Tanda tangan kalau kita lihat huruf-hurufnya kan tajam-tajam ya, bukan huruf yang membulat ya. Sehingga ada itu lihat ada di atas ada kayak contreng di atas dan di sebelah sini ada contreng lagi ke kanan, menunjukkan sebetulnya saya ingin dilihat lebih agresif dibanding orang lain melihat saya kan gitu ya. Cuman yang kelihatan yang lain kita nggak bisa banyak baca tentang ini ya. Artinya kalau misalnya kayak CNN ini logonya kita nggak bisa baca gitu kan, kita jadi agak bingung ya sebetulnya maksudnya bagaimana. Sehingga di sini yang bisa dilihat adalah mungkin akan bagus kalau dia lebih jelas saya itu siapa gitu ya. Akan lebih memudahkan. Kalau ini banyak sekali orang harus menebak artinya kemana ya kan gitu ya. Ada tanda tangan yang lain ini, satu lagi kita coba tampilkan. Nah, ya, yang menarik adalah Mbak nggak bisa baca sama sekali ya. Iya, namanya. Jadi saya siapa, logo ini mencerminkan siapa. Jadi hal semacam ini kadang-kadang karena di masa kecil kita sering dikatakan bahwa kalau buat tanda tangan itu serumit mungkin supaya orang nggak bisa meniru. Dan itu jadi masalah karena apa? Setiap kali tanda tangan kita mikirnya jangan sampai ada orang meniru, kan nggak bagus ya. Jadi khawatir, takut itu yang muncul. Nah, sehingga akhirnya banyak di kalangan kita membuat tanda tangan yang nggak bisa kebaca dengan mudah. Tujuannya supaya orang lain tidak bisa meniru. Nah ini yang jadi menarik gitu. ini bukan tanda tangannya bagus ya, kalau kelihatannya kan indah. Iya. Tapi bukan ya? Masalahnya bukan bagus sama tidak ya. Masalahnya ini mewakili aku dalam bentuk logo seperti apa gitu. Sehingga Mungkin orangnya cukup rumit begitu ya. lebih tertutup tentang dunia kepribadian dia dibanding Tentang masalah pribadi. Iya, karena ini adalah gambaran atau logo di dalam publik Ini sih. adalah tanda tangan Basuki Cahayapurnama Iya. sebetulnya. Oke, sekarang kita lihat tulisan dari Ratu dulu ya. Coba nih, Ratu juga tadi sempat menulis sesuatu. Boleh ditampilkan di plasma tulisannya? Nggak mau muncul. Tulisan saya tidak ada. Oke. Tulisannya Ratu nggak ada juga. Sebentar, Kalau kita tanya gitu sama mungkin- produser kita. Coba, ada tulisannya Atau tidak? kita tulis aja sedikit di sini. Oh, tidak ada juga. Baiklah Biar kalau nanti begitu. dianalisa. Oke, iya. Kalau Boleh? tulis sekilas saja bisa? Tulis Boleh, kilas. silakan. Di sini Mau tidak saya apa mau ya? Kamu dulu deh. Prabu dulu. Oh, saya dulu. Kamu pasti nggak mau dibaca. Ini juga ada ini ya, ada buku Saya ya. tulis Iya. nama aja mungkin ya. Jadi grafologi ini bisa dipelajari. Bisa dipelajari. Jadi untuk orang kebanyakan justru saya membuatnya ini mudah bagi kalangan publik sehingga setiap orang bisa pakai. Karena apa? Ini alat paling bagus untuk monitor diri gitu ya. Daripada nanti orang lain nganggap kita kayak apa, ternyata Nih. oh ya ini hitam di atas putih, Coba, saya itu seperti Mas. ini. Baik. Coba ini. Kalau nulis Prabu. itu bisa nggak kira-kira apa yang apa yang terbaca? Sebentar, tuh dilihat dulu. Oke. Mana? Nah, Oke, ini saya kelihatan tulis banget apa? ya. Coba Ini bagus dibaca. banget ya. Oke,
Oke, saya Prabu Revolusi, usia 17 tahun. Yang paling menarik di sini, Anda percaya dia 17 tahun gitu kan? Enggak ya? Enggak. Lihat-lihat nih, jarak antara usia ke 17, jaraknya jauh banget. Soalnya saya Artinya- ragu-ragu. Iya, pada saat mau menulis 17, ada mikir di sini, enggak deh, enggak 17 deh. Jadi dari situ kita bisa melihat adanya sesuatu yang tidak seperti apa ada di dalam pikiran kita. Gitu. Iya. Kan jauh banget antara usia dan 17 ya. Betul. Bahkan dari revolusi ke arah mau nulis usia pun itu kan jauh banget. Jadi pas mau nulis ini, aku nggak yakin banget bahwa ini adalah aku Iya. di situ. Saya memang nggak Oke. yakin. Oke, Tanda tangannya saja. Oke, tanda tangannya. Ratu, coba Nih, boleh nih, nih. dilihat dulu. Oke, Lagi Ratu ini namanya sebentar. Ini namanya mesti dilihat. iya. Ini ada, ini minimal kita tahu ada R dan sebagainya ya. Ya kita minimal tahu sedikit lah ada R, ada T dan sebagainya. Tapi yang menarik dari tanda tangan ini adalah dibuat sedemikian indahnya, elaborate banget, sangat berbunga-bunga, berbunga-bunga. menunjukkan seseorang yang ingin banget untuk dilihat dan dilihat indah dan Iya. aku tuh ada gitu. Dan kalau dibandingkan dengan ukuran tulisannya Tulisan sedikit terlalu lebih besar, menunjukkan sekali lagi aku ingin dilihat, Iya. aku Memang ingin orangnya penting. narsis sih. Iya. Masa coba kita lihat Cocok bandingkan dengan pekerjaan sih sebetulnya foto selfie sih. Prabu dan foto selfie saya. Oke, Anyway. Mas Bayu, terakhir aja mungkin kalau pemirsa ingin tahu bagaimana untuk bisa berinteraksi atau Yo, tahu yo. semua ini bagaimana? Oh boleh saja sih. Yang jelas ada bukunya pertama. Yang kedua ada fanpage saya yang berkaitan dengan tulisan tangan yaitu Website begitu? ya fanpage lebih kepada Grafofo Success. Di situ fanpage kita banyak bahas mengenai tulisan tangan karena ini sebetulnya bagus untuk kita semua Baik. sih. Bisa dipelajari dulu Bisa lah ya. dipelajari, terutama untuk keluarga dan bisnis. Bagus banget. Baik. Mas Komunikasi. Bayu, terima kasih banyak. Terima kasih sudah Mas Prabu, terima kasih Mbak Ratu. datang ke Good Morning dan berbagi dengan Semoga pemirsa Good bermanfaat. Morning.